Surat terbuka Tom Lembong dari balik jeruji besi. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong membuat pernyataan terbuka di media sosialnya. Tom Lembong saat ini sedang ditahan oleh Kejaksaan Agung. Teman-teman ibu bapak yang saya hormati. Saya hanya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang sudah membantu dan terus membantu. Begitulah kutipan awalan pernyataan Tom Lembong yang ditulis tangan di kertas dan diposting di Instagram pribadinya, Sabtu, 9 November 2024. Tom Lembong menjelaskan per 9 November 2024 akun Instagram itu untuk sementara waktu dikelola oleh tim atas arahan dia dan kuasa hukum. Dalam surat yang diunggah di Instagramnya itu, ia juga berterima kasih atas semua pihak yang masih mempercayainya. Ia menegaskan akan bersikap kooperatif, kondusif dan positif dalam rangka membantu mengungkap kebenaran. Saya percaya masih banyak jaksa dan petugas kejaksaan yang bekerja keras dan secara profesional demi tegaknya keadilan, tulis Tom dengan tinta biru. Ia lantas menutup surat itu dengan kalimat, saya terus mencintai Indonesia, dan akan terus mengabdi untuk Indonesia. Semoga Tuhan Allah memberkati kita semua, dan senantiasa membawa kita ke arah yang lebih baik. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula dan langsung menahannya pada 29 Oktober 2024. Kejagung menjerat Tom Lembong dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yungto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung menyangka Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah GKM, untuk diolah menjadi gula kristal putih, GKP, sebanyak 105.000 ton kepada perusahaan swasta PT Angels Products pada 2015. Menurut Kejagung, kondisi gula di dalam negeri saat itu surplus. Tom Lembong lalu menugaskan PT PPI untuk memenuhi stok gula nasional dan melakukan stabilisasi harga gula. Ini dilakukan lewat kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah 300.000 ton gula kristal mentah, GKM, impor menjadi gula kristal putih, GKP. PT PPI lantas menekan perjanjian kerjasama dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Angels Product, PT Makassar Tene, PT Berkah Manis Makmur, PT Sentral Usaha Tamajaya, PT Duta Segar Internasional, dan PT Medang Sugar Industry. Tom Lembong disebut mengetahui dan menyetujui impor GKM untuk perusahaan swasta tersebut. Padahal, untuk memenuhi stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor seharusnya GKP. Adapun yang dapat mengimpor gula kristal putih hanya badan usaha milik negara atau BUMN, yakni PT PPI. Berita lain, anggota Komisi 3 DRI memberi respon. Tom Lembong ditetapkan tersangka korupsi impor gula. Anggota Komisi 3, semua Mendak 2015 hingga 2023 harus diperiksa. Di luar Tom Lembong, Kejagung wajib turut memeriksa seluruh Mendak yang menjabat periode 2015 hingga 2023 jika serius ingin mengungkap korupsi impor gula. Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa, 29 Oktober 2024. Penetapan ini didasarkan pada dugaan keterlibatannya dalam penerbitan izin impor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada periode 2015 hingga 2016 saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kejagung menduga bahwa izin tersebut diberikan kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah tersebut menjadi gula kristal putih, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar. Ada 8 perusahaan swasta yang tidak memiliki izin untuk mengolah gula kristal mentah, GKM, menjadi gula kristal putih, GKP. Menurut Harley, izin yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu hanya terbatas pada produksi gula kristal rafinasi untuk kebutuhan industri makanan, minuman, dan farmasi. Abdul Kohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi, Jampitsus, mengungkapkan bahwa Tom Lembong diduga sebagai pihak yang memberikan izin impor gula kristal mentah, GKM, sebanyak 105.000 ton kepada PT AP,
dengan tujuan agar GKM tersebut diolah menjadi gula kristal putih, GKP. Menurut Kohar, tindakan ini melanggar keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa impor GKM seharusnya hanya boleh dilakukan oleh badan usaha milik negara, BUMN. Kohar juga menyebut bahwa Charles Sitorus sebelumnya menginstruksikan anak buahnya untuk bertemu dengan 8 perusahaan gula swasta guna membahas rencana impor tersebut. Dalam keterangannya, Kohar menyampaikan bahwa Tom Lembong menunjuk PT PPI untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga stabilitas harga gula nasional pada Januari 2016, dengan cara PT PPI bekerja sama dengan produsen gula yang memiliki kuota impor GKM. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, meminta agar Kejaksaan Agung turut memeriksa seluruh Menteri Perdagangan yang menjabat selama periode 2015 hingga 2023 jika serius ingin mengungkap kasus korupsi impor gula. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, yang menjabat pada 2015 hingga 2016, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Menurut Rudi, pengusutan kasus setelah periode waktu yang lama cenderung tidak memberi kepastian hukum. Kalau aparat penegak hukum kita menangani kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi sekitar 9 atau 10 tahun ke belakang, di mana asas kepastian hukumnya, kata Rudi melalui keterangan tertulis pada Rabu, 30 Oktober 2024. Rudi menilai bahwa pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lain juga diperlukan karena kebijakan impor gula yang dipersoalkan mencakup periode 2015 hingga 2023, sedangkan Tom Lembong hanya menjabat pada 2015 hingga 2016. Dalam masa kepemimpinannya Jokowi memiliki beberapa Menteri Perdagangan, antara lain Rahmat Gobel, Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan yang saat ini masih melanjutkan jabatan di era Prabowo. Hingga saat ini, menteri lain belum dipanggil untuk menjadi tersangka. Kejaksaan Agung juga telah menahan kedua tersangka dalam kasus korupsi impor gula ini di Rumah Tahanan Negara, Rutan, Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, untuk 20 hari ke depan. Subscribe, like, komen dan share agar channel ini dapat berkembang.